Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hantarkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah singkat yang berjudul ilmu. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Akal tersebut harus diasah dengan cara belajar dan berkarya. Dengan cara belajar, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan, wa man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat maka harus dengan ilmu. Ungkapan Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan kepada kita semua bahawa kemudahan dan kesuksesan dapat dicapai baik di dunia maupun di akhirat dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara yang harus dilalui. Dalam hal ini Imam Syafi'i mengungkapkan dalam kitab Diwan yang artinya, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan beberapa syarat, yaitu kecerdasan, kesungguhan, keperbekalan yang cukup, dan kedekatan kepada guru dalam waktu yang lama. Ungkapan Imam Syafi'i tersebut sangatlah penting untuk orang yang sedang asyik menuntut ilmu. Mengapa orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan yang luas diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah tentu orang yang berilmu dan beriman akan dihormati oleh orang lain, dan ia bisa diberi pertanggungjawaban untuk mengelola dan mengendalikan situasi alam kehidupan ini. Ada ayat yang menjelaskan bahawa berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majlis, iaitu tempat mencari ilmu. Yakni jika kalian berada di tempat itu, tempat mencari ilmu, baik itu di sekolah, majlis ta'lim dan lain sebagainya, kalian harus sama-sama memberikan kepada siapapun untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Perlu dipahami, orang yang beriman tapi tidak berilmu maka ia akan lemah, dan orang yang berilmu tapi tidak beriman maka ia akan tersesat. Oleh karena itu, orang yang beriman jika orang yang berilmu jika tidak beriman ia akan tersesat, karena ilmu yang digunakannya mungkin untuk perkara yang tidak kebaikan sesama. Dalam menuntut ilmu, kita perlu yang namanya usaha, karena al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi dirimu. Dan barang siapa yang ingin dimudahkan jalan untuk ke syurga, maka tempuhlah suatu jalan untuk menuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.